Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Sabtu 4 September 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus terus menyertai kehidupan kita sekalian yang tentunya akan mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan hari ini, kitab 2 Tawarikh pasal yang kedua. Biarlah firman Tuhan memberkati kita sekalian. Sebelum kita akan merenungkan bagian ini, terlebih dahulu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Terima kasih kesempatan pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama walaupun secara virtual. Kami dapat berdoa, memanjatkan permohonan kepadamu. Biarlah Tuhan berkenan memberkati setiap umat Tuhan yang dengan kesungguhan hati datang untuk berdoa kepadamu. Dan pada kesempatan ini juga kami kembali datang pada Tuhan, memohon setiap firman yang boleh kami baca, renungkan, sungguh kami dapat memahaminya, serta kami dapat terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Daud yang memiliki rencana untuk pembangunan bait Allah, namun Allah tidak mengizinkan Daud untuk membangun. Namun apa yang menjadi kerinduan Daud kemudian dilanjutkan oleh atau dilakukan oleh putra raja yakni Salomo. Pembangunan bait Allah dan istana Salomo ini merupakan mega proyek yang dikerjakan oleh Salomo. Di dalam pasal 2 ayat yang pertama dijelaskan, Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Segala risiko dapat dihindari dan dicegah kalau perencanaan tersebut telah diperhitungkan dari segala segi secara matang. Salomo mulai dengan memperhitungkan dan mengatur sumber daya manusia. Total sumber daya manusia yang diperlukan berjumlah 153.600 orang yang terdiri dari 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat, dan juga ada 3.600 mandor pengawas pekerjaan. Itu jelas tercatat dalam pasal ini. Dari sisi sumber daya alam, Salomo melanjutkan hubungan diplomatik dengan Huram, yakni Raja Tirus. Salomo menghubungi Raja Huram yang pernah menjadi sekutu ayahnya Raja Daud waktu membangun istana. Pegunungan Libanon yang berada di kerajaan Tirus merupakan penghasil kayu aras, sanobar, dan juga kayu cendana yang berkualitas tinggi. Biasanya berbagai bahan material itu digunakan untuk pembangunan seperti istana raja atau juga kuil-kuil dewa-dewi yang disembah oleh kerajaan-kerajaan di sekitar Israel. Namun kita perhatikan material yang sama juga dipakai oleh Salomo untuk membangun rumah Tuhan. Ini hanya persoalan material, termasuk kayu aras dari Libanon, sanobar, demikian juga kayu cendana. Selain itu juga Salomo kekurangan tenaga ahli yang dapat membuat berbagai hal yang mendukung terwujudnya impian dari ayahnya Daud. Karena itu ia meminta dukungan Raja Huram untuk mengirimkan tenaga ahli profesional ke Israel. Sebagai timbal baliknya, seluruh biaya dan upah pekerja akan ditanggung penuh oleh Salomo. Di sini dijelaskan di ayat yang ke-10, yakni 20.000 kor gandum, 20.000 kor jelai, 20.000 bat anggur, dan 20.000 bat minyak. Itu upah dari pengerja-pengerja yang secara khusus didatangkan dari kerajaan Tirus.
Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lebih daripada itu kita memperhatikan bagaimana keputusan seorang raja yang bijaksana. Sampai pada akhirnya Salomo yang memiliki kebijaksanaan luar biasa mendapatkan pujian dari Raja Huram. Lebih daripada itu semua, Huram juga turut memuji Tuhan Allah Israel yang telah mengaruniakan kepada Israel, kepada kerajaan Daud, yakni pewaris yang bijaksana. Siapa dia? Salomo. Dengan demikian kesepakatan bilateral antar kerajaan bisa tercapai dengan baik. Jika Salomo mampu membagikan visi dan membangun jejaring kerjasama dengan kerajaan sekutunya, Raja Huram, sehingga mega proyek baik pembangunan Bait Allah maupun istana kerajaan Salomo dapat digarap dengan sangat antusias, maka hal tersebut menjadi pelajaran bagi kita sekalian yang semestinya kita juga mampu bergandengan tangan, mampu untuk merangkul saudara-saudara bahkan saudara yang tidak seiman untuk menjalankan misi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita yakin bahwa segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan. Segala sesuatu diatur oleh Tuhan. Bahkan apa yang kita tidak pikirkan kalau Tuhan bertindak, maka Tuhan yang akan menyatakan sehingga kita semakin kagum terhadap kuasa Tuhan yang luar biasa. Salomo bisa bersekutu dengan Raja Huram. Bukanlah orang Israel, bukanlah orang yang seiman, tetapi dipakai oleh Tuhan untuk mendukung apa yang divisikan oleh Raja Daud yang kemudian dilanjutkan oleh putranya Salomo untuk pembangunan Bait Allah dan juga istananya. Demikian kita juga bersama-sama untuk bergandengan tangan dengan siapapun yang memungkinkan kita bisa bekerja sama dan pada akhirnya kita bisa memperkenalkan Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang baik, yang agung, yang penuh kasih dan menyelamatkan. Itu bisa dikenal oleh banyak orang. Nah Bapak Ibu Saudara, gereja kita saat ini sedang mengupayakan untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah Kota Semarang. Yang saat ini sedang saya usahakan adalah untuk bisa mendapatkan dana hibah dari pemerintah kota melalui Disperkim, ya, Dinas Permukiman. Namun saat ini sedang mengalami hambatan oleh karena persoalan Biro Hukum yang menurut aturannya kita belum mendapat izin. Karena soal yayasan yang tidak ada di Semarang. Nah kemudian saya mengupayakan menghubungi Yayasan Baptis Indonesia yang kemudian mendapatkan surat pengangkatan dari Yayasan Baptis Indonesia yang menunjuk seseorang menjadi perwakilan. Kiranya apa yang diupayakan ini boleh mendatangkan keberhasilan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ini sebagai satu contoh bagaimana gereja kita mau melibatkan dengan orang-orang yang ada di sekitar termasuk juga pemerintah. Dengan satu tujuan supaya kerajaan Allah boleh dinyatakan di dalam dan melalui Gereja Baptis Banyumanik. Kita doakan supaya apa yang diupayakan ini boleh terwujud dan gereja kita boleh mendapatkan dukungan. Tentu saja semua terjadi karena rancangan dan kehendak Tuhan. Kalau Salomo saja boleh mendapatkan dukungan dari Raja Huram, boleh mendapatkan kayu aras dari Libanon, cendana dan lain sebagainya, kita juga sekiranya Tuhan berkenan boleh mendapatkan dukungan untuk pembangunan khususnya gereja kita dari pemerintah Kota Semarang. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita tetap berdoa bersama-sama dan kita sadar bahwa kita ada di dunia untuk bisa menjadi sahabat pada siapapun, bijaksana, berkawan, berteman dengan siapapun, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi mereka dan Kristus dimuliakan atas semua hubungan dengan sesama. Terpujilah nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian.
Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih kesempatan pagi hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong, memampukan untuk kami dapat mengerti apa yang Kau maksudkan. Juga Engkau menolong kami untuk kami dapat terapkan terlebih prinsip untuk kami bisa merangkul dan bergandengan tangan dengan orang-orang di sekitar, bahkan lembaga-lembaga di sekitar, dengan satu tujuan persahabatan. Dan kami rindu melalui persahabatan itu nama Kristus dimuliakan, diperkenalkan, sehingga ada banyak orang yang mengenal, bahkan Engkau yang mengubah hati untuk bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.